sayang sama keluarga, angkat tangan. Oke, turun tangannya semuanya. Dek, semuanya menunduk, tundukkan kepala, tidak bercanda. Tidak ada lagi yang bercanda sekarang. Dengarkan. Baik. Yuk adik-adik semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian ini yang kedua. Teman-teman semua, adik-adik semua, ayah dan bunda semua. Coba tahan nafas masing-masing semuanya. Ditahan 1, 2, 3. Tahan. Begitu adik-adik nggak kuat, adik-adik bilang Allah gitu ya. Ucapkan Allah, nama Allah yang disebut. 1, 2, 3. Tahan. Nggak kuat, kalau nggak kuat bilang Allah. Allah. Adik-adik semua. Begitulah nafas kita. Begitulah kalau kita tidak bisa bernafas, kita meninggal. Kalau kita tidak bernafas, ternyata tidak enak. Adik-adik, begitu tadi kita tahan nafas beberapa detik saja, ternyata kita gak enak. Kita lupa nafas itu oleh Allah diberikan kepada kita gratis. Dan kita lupa kepada Allah, harusnya kita berterima kasih. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan nafas kepadaku hari ini, ya Allah. Ucapkan alhamdulillah semuanya. Alhamdulillah. Adik-adik semua, tundukkan kepala. Yuk, yang hari ini dikasih kaki oleh Allah, kakinya bisa berjalan, dalam hatinya bilang alhamdulillah. Yang hari ini dikasih kaki oleh Allah, sehat, ucapkan alhamdulillah. Karena ada seseorang yang kakinya lumpuh, kakinya tidak bisa berjalan, dia datang ke masjid menggunakan tongkat, menggunakan kursi roda, dia tidak bisa berjalan kaki. Ada lagi yang buta matanya, dia tetap ke masjid menggunakan tongkat. Hari ini kaki kita sehat, mata kita sehat, harusnya kita bisa lebih bersemangat daripada dia. Hari ini yang tangannya bisa sehat, pegang Al-Quran. Karena ada orang yang tangannya tidak bisa memegang, dia pengen banget megang Al-Quran, tapi apa daya, tangannya tidak bisa memegang. Adik-adik semua, ada yang hari ini buta matanya, tapi dia ingin menghafalkan Al-Quran. Apalagi kita harus bisa melihat dengan enak. Harusnya kita mau menghafalkan Al-Quran. Hari ini ada orang yang bisu, dia ingin sekali menyebutkan nama Allah, ingin sekali membaca Al-Quran, tapi apa daya, lidahnya keluh, tidak bisa mengucapkan. Adik-adik semua, kita sehat oleh Allah, diberikan kesehatan. Harusnya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara gigih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malas. Waktu sholat datang, ambil wudhu, segera kita sholat. Ada Al-Quran, segera kita pegang. Jangan sampai ada Al-Quran kita tidak pegang. Mungkin bukan hanya karena malas kita pegang, tapi Al-Quran tidak mau dipegang oleh kita, karena kita sudah terlalu jauh dengan Al-Quran, sampai Al-Quran pun tidak mau kita pegang, sehingga kita malas sekali pegang Al-Quran. Maka yang hari ini pegang Al-Quran, yang hari ini menghafalkan Al-Quran, itu adalah kasih sayang Allah kepada adik-adik semua. Hari ini adik-adik dikasih keinginan untuk menghafalkan Al-Quran. Ada seorang anak yang akhlaknya mengecewakan hati ibunya, menyakiti hati ibunya. Ada seorang anak yang kecelakaan di hari itu, karena pagi hari itu ketika dia mau berangkat ke sekolah, mau berangkat kuliah, dia tabrakan adik-adik. Ketika tabrakan, ternyata dalam tabrakan itu lidahnya nyaris putus. Kenapa lidahnya nyaris putus? Ternyata pagi-pagi itu sebelum dia berangkat ke tempatnya kuliah, dia ngomel-ngomelin ibunya, dia membentak-bentak ibunya, dia membuat ibunya meneteskan air mata. Adik-adik, hati-hati semuanya. Jangan sampai kita bicara di depan ibu, bicara kasar, suara kita keras, mata kita melotot. Adik-adik, mari bayangkan wajah ibu kita masing-masing. Yang ibunya masih ada, alhamdulillah. Yang ibu dan ayahnya sudah tiada, kita masih bisa berbuat baik kepada mereka dengan cara kita memperbaiki diri, dengan cara kita berdoa kepada Allah agar mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik semua, yuk kita renungi. Ada satu orang, ada dua orang pahlawan yang hari ini selalu membersamai kita, bersama-sama kita. Siapa dia? Salah satunya adalah ibu kita. Adik-adik, sebelumnya kita istighfar dan kita sholawat untuk Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kita beruntung mendapatkan cahaya Islam, beruntung mendapatkan bimbingan Al-Quran, mengenal Al-Quran. Adik-adik semua, ada seorang ibu, ketika dia hamil,
baru 1 bulan, 2 bulan, dia ngidam, lalu hamil 1 bulan, 2 bulan, perutnya makin membesar. Ada kita di dalam perut itu. Ketika kita belum lahir ke dunia, kita ada di dalam perut ibu selama 9 bulan. Ibu mau tidur, tengkurap salah, terlentang salah, posisinya selalu salah. Ada kita, tapi ibu tidak menyalahkan kita. Bahkan ibu selalu mengelus-ngelus perutnya, mengelus-ngelus kita. Kan ibu sayang kepada kita. Itulah ibu kita. Tengah malam begitu kita mau lahir, adik-adik, apa yang terjadi ketika ibu datang ke dokter? Bahkan ada yang harus dioperasi. Bahkan ketika dokter bertanya, ibu, mohon maaf, ternyata ini dalam kelahirannya ada salah satu yang harus dikorbankan. Adik-adik, ada seorang ibu yang ketika melahirkan itu harus mengorbankan nyawa. Bu, apakah yang harus diselamatkan anak ibu atau ibu? Ibu langsung dengan mantap bilang, dengan jelas lalu bilang, dengan tegas bilang, kata ibunya apa? Dokter, selamatkan anak saya. Itulah seorang ibu. Adik-adik semua, sejak kita dilahirkan, ibu sudah sayang sama kita. Bahkan yang disebutnya alam rahim. Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahim itu penyayang. Ibu sudah sayang sama kita di dalam, ketika kita dalam perut. Ketika kita dilahirkan, adik-adik, apa yang terjadi? Ibu meneteskan air mata bahagia karena kita lahir dengan selamat. Ibu lebih mengutamakan keselamatan kita, bukan lagi rasa sakitnya. Rasa sakit yang amat sakit itu dilupakannya karena kita lahir dengan selamat. Dan ibu pun bilang, alhamdulillah ya Allah, itulah ibu kita. Padahal sakitnya luar biasa melahirkan itu, adik-adik semua. Adik-adik semua, apa yang terjadi kemudian? 1 minggu kita terus dikasih air susu ibu. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai setahun, 2 tahun, apa yang dilakukan ibu? Adik-adik, beberapa hari kita lahir di dunia ini. Tengah malam kita terbangun, kita nangis, ibu sedang enak-enak tidur, langsung bangun karena khawatir kepada kita. Apa yang dilakukan ibu? Ternyata ada nyamuk menempel di wajah kita. Ibu langsung mengusir nyamuk itu sambil diusap pipi kita. Ya Allah, anakku. Itulah sayangnya ibu kepada kita. Bangun dengan senang hati karena untuk mengusir nyamuk agar kita tidak digigit nyamuk. Itulah ibu kita, adik-adik semua. Jam 1 malam kita terbangun, kita ngongkol, ibu ganti popok kita dengan senang hati. Itulah ibu kita, adik-adik semua. Ada yang tengah malam badan anaknya panas, lalu ibu kita, ya Allah, kenapa anak hamba, ya Allah, sehatkan ya Allah. Lalu apa yang dilakukan ibu? Mencari dokter jaga di tengah malam, minjem mobil tetangga, minjem uang untuk membawa kita ke dokter. Walaupun ibu dalam keadaan kesulitan, tapi ibu mementingkan kita, adik-adik semua. Mencari dokter jaga yang setengah malam pun masih buka. Itulah ibu kita. Mencari klinik, mencari rumah sakit untuk kita, adik-adik semua. Itulah ibu kita. Ayah kita kerja kepanasan, kehujanan. Bahkan ibu kita juga sama. Ada yang bekerja kepanasan, kehujanan untuk bisa membiayai kita. Itulah ibu kita, adik-adik semua. Lalu selama 2 tahun kita minum air susu ibu, nggak pernah bayar kita kepada ibu, adik-adik semua. Bahkan seorang ibu menjaga pola makannya, menjaga makanannya agar apa? Agar susu yang dihasilkan menjadi susu yang terbaik. Banyak air susunya untuk kita, adik-adik semua. Yang diingatnya adalah kita, adik-adik semua. Begitu kita masuk TK, kita diantarkannya ke sekolah, kita ditungguinnya di depan sekolah. Itulah ibu kita, kepanasan, ibu nungguin kita. Kita masuk SD, diantarkan, didaftarkan. Itulah ibu kita. Bahkan ada yang sampai SMP, sampai SMA diantarkan oleh ibunya. Masya Allah, itulah ibu kita, itulah ayah kita. Dia semua. Tapi apa yang terjadi sekarang? Setelah kita besar, masuk SD, masuk SMP, apa yang terjadi? Ibu manggil kita saja, Dek, tolong belikan ibu garam. Nanti mah, kita selalu bilang nanti. Astagfirullahaladzim. Kita tidak dengan senang hati, ya bu, aku beliin. Harusnya kita bilang, bu, apa yang harus aku bantu? Ada yang bisa aku bantu, bu? Ibu mau beli apa sini? Aku beliin. Harusnya begitu. Adik-adik semua, bayangkan wajah ibu
yang suatu hari pasti akan meninggalkan kita. Suka atau tidak suka, ibu dan ayah akan meninggalkan kita atau kita meninggalkan mereka. Adik-adik semua, kalau ibu dan ayah sudah tiada, pasti kita nyesel banget. Pasti kita nyesel banget. Kita tidak bisa lagi mencium tangannya, tidak bisa lagi memeluk tubuhnya. Kita tidak bisa mendengarkan lagi suaranya yang selalu mengingatkan kita untuk makan, mengingatkan kita untuk sholat, membangunkan kita di pagi hari. Dek, sholat dek, dek makan dek, mandi, sekolah. Itulah ibu kita. Nanti kalau mereka sudah tiada, tidak ada lagi suara itu, adik-adik semua. Kita hanya bisa melihat wajahnya lewat foto yang ada di ruang tengah. Kita hanya bisa melihat sepatu dan sendalnya yang terjejer rapi di rak sepatu. Kita hanya melihat baju-bajunya yang terpampang rapi di lemarinya. Kita sudah tidak lagi bisa bersama mereka, adik-adik semua. Wajahnya yang makin hari kita lihat, ya Allah, wajah ibu hamba makin hari kelihatan makin keriput. Itu tandanya mereka makin tua dan makin mendekati pintu kematian mereka. Berarti akan meninggalkan kita, adik-adik semua. Harusnya kita merenung, ya Allah, aku belum bisa membalas kebaikan ibu dan ayah. Jangan dulu panggil mereka, ya Allah. Berikan kesempatan kepada aku untuk bisa memperbaiki diri, agar aku bisa berbuat baik untuk mereka, agar aku bisa berbuat baik sebagaimana mereka berbuat baik. Walaupun pasti aku tidak bisa membalas kebaikan mereka, tapi aku ingin sekali membuat mereka tersenyum, ya Allah. Adik-adik semua, ketika kita sudah dewasa, bahkan ketika kita sudah dewasa, kita berjauhan dengan ibu kita. Kita ada di sebuah kota, kita kuliah. Apa yang dirasakan oleh ibu kita? Ketika ibu makan enak, ya Allah, anakku gimana di sana? Apakah dia sudah makan atau belum? Itulah ibu kita. Ketika makan enak, yang diingatnya anak-anaknya. Tapi kita tertawa dengan teman-teman, makan enak, kita lupa sama ibu kita. Astagfirullahaladzim. Kita lebih suka ngobrol lama dengan teman-teman kita, tapi dengan ayah dan ibu ngobrol sebentar saja. Padahal ibu dan ayah kita yang mengajarkan kita bicara ketika kita kecil. Ketika kita belajar berjalan, ibu dan ayah kita yang mengajarkan kita berjalan, yang menemani kita belajar berjalan. Ketika kita terjatuh, ibu yang membangunkan, ayah yang menyemangati kita untuk bisa belajar berjalan. Adik-adik semua, adik-adik semua, kalau hari ini kita cinta sama ibu dan ayah, mari kita bersemangat belajar, bersemangat menghafalkan Al-Quran, menjaga sholat, menjaga ibadah kita, dan terus berusaha menjadi anak yang baik kepada siapapun kita berbuat baik. Karena itu yang akan menemani kita di akhirat kelak, adik-adik semua. Adik-adik semua, kalau hari ini ibu dan ayah sudah meninggalkan kita, atau masih ada di antara kita, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau ibuku nanti sudah tiada, ayah sudah tiada, dan aku pun meninggal, ya Allah, kumpulkan kembali kami di surgamu nanti, ya Allah. Adik-adik semua, hari ini kita lelah, hari ini kita capek menghafal, nggak apa-apa, tapi besok kita bahagia. Hari ini kita kesulitan, hari ini mungkin kita butuh perjuangan, hari ini mungkin kita butuh kesabaran. Teruskan kesabaran kita dalam keimanan dan akhlak yang baik. Besok kita menjadi anak-anak yang berhasil, berguna, bermanfaat. Bukan hanya sukses di dunia, tapi dibawa ke akhirat karena kita mencintai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik semua, kita baca Al-Fatihah untuk ibu dan ayah kita, hadiahkan untuk ibu dan ayah kita. Semoga Allah mudahkan perjalanan kita, sukses selamat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, adik-adik semua, Dek, hari tiada prestasi tanpa disiplin. Hari ini kita disiplin agar kita menjadi anak-anak yang berprestasi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik semua, pulang sampai rumah, bikin tulisan di kamar masing-masing, pakai kertas ya, ditulis di kertasnya, hari ini harus semangat, besok boleh istirahat. Kalian tempelkan di kamar ya, besok bangun pagi,
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Lihat tulisan itu, hari ini harus semangat, besok boleh istirahat. Kalian satu hari itu semangat, sholat semangat, belajar semangat, ngaji semangat, berbuat baik semangat sampai nanti malam tidur lagi, besok pagi bangun baca lagi tulisan yang tadi. Setelah baca doa bangun tidur baca lagi tulisan yang tadi. Hari ini harus semangat, besok boleh istirahat. Hari kedua semangat lagi. Hari ketiga semangat lagi. Katoib, aku kapan istirahatnya? Nanti istirahatnya kalau nama kita diumumkan di masjid atau di musola ya. Biasanya pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah berpulang ke rahmatullah. Nah, nanti namanya disebutin tuh. Yang meninggal disebutin namanya. Jadi kapan kata waktu istirahat kita? Kalau nanti kita meninggal. Jadi sebelum meninggal kita tetap bersemangat ya. Semangat terus di jalan Allah. Insya Allah hidup kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Haji dan Abi dan keluarga, ayah dan bunda, ibu-ibu, para ustadz, adik-adik semuanya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, karena tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap duduk di sini.